Tes tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-126. Al-Baqarah ayat 126. Sudah ketemu ya, Al-Baqarah 126. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Dimulai dengan ta'awudz ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza balatan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'u qalilan summa attarru ila azabin nar wa bi'sal masir. Lanjut. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, sampai di situ dulu. Wa idz qala, dan ingatlah tatkala berkata siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Rabbij'al hadza,
ya Tuhanku jadikan negeri ini al makan. Ya. Di Mekah. Saat itu belum negeri, ya. Baladan amina, yaitu negeri yang aman. Ya, yaitu za amni, yang mempunyai keamanan. Ya, sampai sekarang aman ya, di Mekah itu aman, apalagi di Ka'bah, ya, dijamin keamanannya. Ini berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang terwujud, padahal doanya mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, maka doa itu tidak ada kata putus asa sebenarnya, karena Nabi Ibrahim aja kemarin berdoa punya anak, dikarunia umur 86 tahun, nunggunya bertahun-tahun. Nah, ini Nabi Ibrahim berdoa supaya Mekah itu menjadi negeri aman, itu juga lama sekali, ya. Baladan aminah, yaitu negeri yang aman, za amnin. Waqad ajaballahu du'aahu, dan Allah telah menjawab, mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Aman di Mekah itu ya. Faja'alahu haraman, maka kemudian Allah juga menjadikan itu sebagai haram, yaitu tempat haram. Artinya apa? Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di situ. Haram. Tidak boleh. Kalau melakukan perbuatan dosa di situ nanti biasanya azabnya juga lebih berat. Karena itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. La yusiku fi damil insan, tidak boleh juga menumpahkan di situ darah manusia, membunuh. Maka orang-orang Arab Quraisy dulu, walaupun mereka itu masih jahiliyah, tapi mereka hormat. Ketika mereka di depan Ka'bah, mereka tidak berani membunuh, walaupun itu orang yang bunuh ayahnya. Ketemu di sana tidak balas, karena menghormati Ka'bah. Padahal mereka masih jahiliyah, dihormati. Makanya Rasulullah itu ketika Fathul Mekah, Rasulullah mengatakan semua orang aman kecuali beberapa orang. Itu yang tidak diberi ampunan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, bunuhlah si fulan-fulan walaupun mereka berpegang teguh kepada tirai Ka'bah. Artinya dulu itu orang berlindung di Ka'bah, tirai Ka'bah sudah aman. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi karena saking kerasnya mereka memusuhi Islam, maka Rasulullah pun mengatakan, bunuhlah mereka walaupun mereka berlindung pada tirai Ka'bah. Ya. Wala yudlimu fi ahad, dan tidak boleh dizalimi seorang pun di situ. Ya. Wala yusadu saiduh, dan tidak boleh juga memburu binatang buruan di situ, tanah haram. Tidak boleh. Ya, ada binatang. Ya, kalau zaman dulu kan masih berburu ya, Nah, kalau ada binatang di situ pun tanah haram juga tidak boleh dibunuh. Ya. Itu maksudnya Rabbij'al hadza baladan amina. Ya, aman betul. Kemudian warzuk ahlahu minas samarati. Warzuk ahlahu minas samarat, dan berilah kepada mereka penduduk Mekah tadi minas samarat, dari buah-buahan. Ya. Ya. Sampai sekarang buah-buahan tidak hanya kurma saja. Coba kita ke Mekah sana, buah apapun ada. Ya kan? Ada pisang, ada apel, ada jeruk. Padahal di sana tidak ada orang nanam jeruk. Ini kan berkat daripada doa Nabi Ibrahim, ya kan? Warzuk ahlahu. Artinya kalau sesuatu itu kita sudah berdoa itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil kan?
Bayangkan dulu waktu berdoa di sini kan masih padang pasir ya kan. Jangankan apa buah-buahan kayak jeruk, kurma saja mungkin juga belum ada. Paling cuma sumur saja kan dulu. Itu doanya minta diberi rezeki buah-buahan. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau buah-buahan dari Saudi itu datangkan dari Amerika Latin ya. Amerika Latin buah-buahan itu. Karena untuk ngangkut ke sana kan butuh pesawat khusus. Ya, pesawat khusus yang di situ mungkin ada pendinginnya, sampai sana itu masih segar. Ya, warzuq ahlahu minas samarat. Ya. Nah, dulu setelah kota Mekah ini kemudian banyak penghuninya karena ada air, itu orang-orang Taif yang dari Sam itu kemudian masuk ke Mekah. Orang-orang Taif yang dulu di Sam kemudian kembali ke Mekah. Mereka itu orang-orang yang fakir, tidak punya kebun dan tidak punya air di Mekah tadi. Ya. Nah, maka kemudian doa Nabi Ibrahim dikabulkan juga. Warzuq ahlahu minas samarati man amana billah. Ya, jadi makanya kalau jadi petani itu pahalanya besar. Apalagi kalau jadi petani niatnya apa? Niatnya juga untuk memudahkan orang lain. Jadi ketika tani nanam mungkin cabai, nanam sayur itu bukan hanya sekedar nanti dijual dapat untung, enggak. Tapi ada niat di situ supaya kebutuhan orang juga terpenuhi, itu pahala lagi itu. Ya, tidak semata-mata nanam berapa ribu nanti panen uangnya segini, untung ya untung. Tapi ada satu hal lagi, yaitu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka petani itu, coba enggak ada petani, kita mau nyayur apa? Ya, enggak ada petani, kangkung, bayam, coba. Enggak ada sayur pun kita itu akan ngeluh, akan apa? Ya, bukan ngeluh tapi apa? Susah juga kan? Nah, maka petani itu jangan diremehkan ya. Apalagi kalau seorang muslim jadi petani itu niatnya juga seperti itu. Ya, jangan semata-mata panen bisa dimakan, bisa dijual dapat uang, enggak. Tapi seperti itu. Ya. Bayangkan kalau di sini itu enggak ada petani beras dari Jawa atau Sulawesi, makan apa kita? Pahalanya banyak itu kan kita. Ya, petani. Ya. Hah? Ya, punya uang enggak ada beras juga mau makan uang memang. Ya, bisa. Hah? Ya tetap pahala juga, kita pahala mencari nafkah. Tapi kalau niat tambah seperti itu kan tambah juga pahalanya. Karena kalau tidak ada orang susah juga kan, coba menderita. Nanti apa-apa jadi mahal, gitu. Ya. Doanya Nabi Ibrahim, warzuq alau minas samarat, berilah kepada penduduk Mekah itu buah-buahan. Siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang diberi rezeki itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja, yang lain tidak. Nah, karena apa? Karena kan Nabi Ibrahim kan ayat kemarin juga berdoa sebelumnya ya. Wa min dzurriyyati, dan jadikan juga keturunanku pemimpin. Allah mengatakan tidak. Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim, dan zalim itu adalah yaitu menyekutukan Allah. Maka doanya Nabi Ibrahim, ya Allah berilah rizki kepada orang-orang yang beriman saja, yang zalim-zalim tidak usah diberi rizki. Nah, yang nyembah berhala tidak usah diberi rizki. Ya. Tapi apa jawaban Allah di sini? Qala. Ya.
Qala wa man kafara fa umatti'uhu. Allah menjawab, barang siapa yang kufur fa umatti'uhu, maka dia akan kami tetap beri rizki. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berilah rizki kepada orang-orang yang beriman saja. Tapi Allah mengatakan enggak, yang tidak beriman pun tetap akan aku beri. Ya. Jadi kalau urusan dunia itu yang kafir, yang iman tetap akan diberi kalau dunia. Ya. Kalau untuk urusan dunia, yang tidak pernah sholat, yang tidak sholat tetap akan diberi. Ya, untuk urusan dunia lah. Akan diberi. Asal dia kerja, ya kan? Dia kerja keras itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kalau untuk urusan dunia sama. Untuk urusan dunia sama-sama diberi rezeki. Yaitu apa? Fit dunia, di dunia bir rizki, dengan rizki qalilan yang sedikit, ya. Tapi apa? Tapi mereka itu nanti di dunia diberi rizki sedikit. Sedikit itu berapa? Ya sedikit bukan berarti miskin, enggak, mereka malah kaya. Uangnya bisa miliaran, bisa triliunan. Ya. Itu enggak sedikit. Maksud sedikit itu dibandingkan dengan akhirat itu triliunan itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Makasih. Orang paling kaya di dunia itu dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Ya. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga, salah satunya namanya Thalhah bin Ubaidillah. Suatu hari mantan budaknya cerita bahwa Thalhah bin Ubaidillah itu pernah dalam satu hari itu mendapatkan keuntungan 1000 dirham. 1000 dirham. Dulu dirham dengan emas itu stabil. Dirham dengan dinar stabil, perak dengan emas itu stabil. 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Nah, stabil dulu itu. Berarti kalau 1000 dirham berarti 100 dinar. Ya. 1 dinar itu 4 gram gampangnya. Sekarang emas berapa? 1 juta. Hah? Ya, dah biar gampang hitung 1 gram 1 juta. Berarti kalau 1 dinar berarti 4 juta. 4 juta kali 100. 4 juta berapa? 4 juta kali 100. Hah? 400 juta. Itu penghasilan sahabat Thalhah bin Ubaidillah dalam satu hari. Nah, satu hari berarti 1 bulan 12 M. Itu Thalhah yang kita kenal itu tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kan begitu. Ya. Itu orang-orang dahulu itu seperti itu. Mereka itu sahabat. Tetapi dunia itu datang kepada mereka. Tapi walaupun seperti itu, Thalhah bin Ubaidillah itu, walaupun itu kekayaannya satu hari bisa berapa? 400 juta. Ini kalau sekarang siapa 400 satu hari ini? 1 bulan 12 M. Yang punya jalan tol itu siapa namanya? Hamka. Hamka itu per bulan juga sekitar gitu ya. Nah, itu gambaran sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Nah, tapi yang menarik, pernah suatu saat dia terlambat sholat. Gara-gara apa? Gara-gara bajunya sobek dan dijahit dulu oleh istrinya. Hah? Iya. Artinya kekayaan itu mereka itu bukan untuk pribadi itu loh, bukan untuk diri sendiri. Nah,
kayanya mereka itu seperti itu. Tapi pernah suatu saat terlambat ke masjid karena apa? Bajunya sobek, nunggu dijahit dulu sama istrinya. Nah, itu gambaran orang yang apa? Dunia itu di tangan bukan di hati ya. Itu di hati. Tetapi apa? Orang-orang kafir tetap akan diberi tapi di dunia. Qalilan itu sedikit dibandingkan dengan akhirat. Sedikit. Muddatu hayati selama hidupnya. Kalau setelah nanti mati dia meninggal dunia, summa attarruhu, maka kemudian apa? Nanti dia itu akan siksa di akhirat. Orang-orang kafir. Ini kan doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allah mengatakan qala wa man kafara fa ummatihu, tidak, yang kafir pun akan aku beri. Nah, jadi tidak heran, jangan heran kalau orang-orang kafir itu malah lebih kaya dari kita, karena Allah mengatakan juga gitu. Mereka juga akan diberi. Apalagi mereka menghalalkan segala cara, ya kan? Diberi. Ya. Apalagi Indonesia ini kaya sebenarnya, kaya. Ada nikel, ada batu bara, ada emasnya, ada minyaknya. Itu yang merasakan ya orang-orang yang apa? Orang-orang beriman malah jarang ya yang seperti itu. Ila azabinar, yaitu mereka itu akan dikembalikan di akhirat dan akan disiksa. Fala yajidu mahison, maka mereka tidak akan mendapatkan yaitu perlindungan. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Makanya yang penting adalah iman. Iman. Ya, ndak kaya ndak apa-apa asal soleh, kan begitu. Miskin tidak apa-apa asal soleh, kan begitu. Intinya gitu. Yang paling berat itu sudah miskin tidak soleh lagi. Nah, sudah ndak sholat miskin, kan gitu. Kerja dari pagi sampai sore, cuman dapatnya segitu, kurang, tapi ndak sholat juga. Sudah menderita. Nanti di akhirat lebih menderita lagi. Maka kalau menderita cukup di dunia sajalah. Apa namanya? Kan manusia laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Artinya memang di dunia itu kita itu susah payah. Di dunia ini kita susah payah. Supaya apa? Ketika di dunia kita merasakan susah, supaya kita tidak betah di dunia. Kalau enak terus di dunia, Anda kepengen mati itu, takut mati kan. Nah, enak terus kok, kan gitu. Sampai-sampai orang yang menderita di dunia sudah mati aja lebih baik, kan, sampai seperti itu kan. Saking menderitanya, kan begitu. Nah, jadi hikmah kenapa kita itu ada sakit, ada menderita, biar kita itu tidak betah di dunia. Kenapa? Kita ini kan bukan penduduk dunia, penduduk surga. Dulu kan Nabi diciptakan di surga. Ya. Maka dari itu, ya, orang-orang yang menikmati dunia itu takut kalau mati. Tapi mau tidak mau juga mati. Gitu. Ya. Kemudian ayat selanjutnya wa idz yarfa, dan ingatlah ketika meninggikan Ibrahimu, yaitu Nabi Ibrahim, qawaid, yaitu pondasi-pondasi, al asas wal jidar yaitu pondasi dan dinding Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada zaman dulu ya. Ada yang mengatakan dulu yang bangun adalah malaikat. Ya. Kemudian zaman Nabi Nuh ada banjir bandang itu, kemudian
bangunannya roboh sampai kemudian tertimbur pasir, padang pasir kan begitu. Ya. Maka kemudian pada zaman Nabi Ibrahim itu dibangun kembali. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida, yaitu pondasi dan dindingnya. Minal bait, yaitu dari Ka'bah. Ya, dari Ka'bah. Ka'bah awalnya dulu tuh kan lebih besar daripada sekarang ya. Dulu lebih besar. Ketika dulu mau dibangun, dikasih pondasi, itu kan digali, ternyata ada batu besar di situ. Batu besar itu tidak bisa diangkat. Akhirnya kemudian batu tetap di situ, hijau batunya. Tetap di situ, batu itu dibiarkan. Kemudian yang ada batu itu kemudian tidak jadi dibangun, jadi berkurang. Nah kemudian yang harusnya itu Ka'bah tadi ada batu besar itu, kemudian disitulah diberi sudut itu namanya Hijr Ismail. Nah, dulu bangunnya sampai situ. Tapi ketika mau dibangun kembali pada zaman sudah era Nabi Ibrahim, pada zaman sebelum Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy itu membangun kembali. Digali-gali pondasinya, ternyata itu ada batu besar yang tidak bisa diangkat. Akhirnya ukuran Ka'bah pun menjadi kurang. Nah untuk tandanya maka antara Ka'bah itu ada sudut Hijr Ismail itu ya. Nah itu kalau waktu-waktu sholat itu ditutup. Karena itu bagian dari Ka'bah kan begitu. Maka tidak boleh sholat antara Hijr Ismail dengan Ka'bah kayak itu, karena itu bagian Ka'bah kan begitu. Dan dulu boleh sholat di dalam Ka'bah, dulu boleh masuk sholat di situ. Kalau sholat di situ kiblatnya kemana? Hah? Menghadap ke dinding, bisa ke sana, ke sini, situ kan begitu. Kalau di dalam. Ya. Tapi sekarang karena banyaknya orang tidak bisa, tidak muat ke orang kepengen masuk semua. Kan ditutup, tidak boleh masuk. Kecuali tamu-tamu kali ya, tamu-tamu negara atau kerajaan itu mungkin boleh masuk. Ya. Yarfa yaitu meninggikan wa Ismail dan Ismail. Ya. Nah setelah mereka meninggikan bangunan Ka'bah tadi, apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna bina'ana. Jadi setelah mereka itu bangun Ka'bah, doanya apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Ini lebih dari bangun masjid. Ini bangun Ka'bah, kiblat umat seluruh dunia. Tapi setelah selesai bukan pesta, bukan syukuran. Doanya Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kami. Mereka itu nabi, Rasul, ya kan? Tapi setelah beribadah pun mereka masih doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Ya. Ini pahalanya mengalir terus itu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Setiap orang menghadap sholat ke sana Ka'bah, pahala karena mereka yang bangun. Sampai saat ini coba bayangkan berapa pahalanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka bangun itu pun setelah itu mereka kemudian tidak tidak gembira, tidak puas, tidak bangga dengan bangunannya. Tapi mereka justru Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Padahal itu jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ya paling enggak juga samalah habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan sholat kita diterima. Kan siapa yang jamin sholat kita diterima oleh Allah, kan begitu. Tambahi dengan doa. Ya. Rabbana taqabbal minna. Nih, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita. Walaupun sudah melakukan prestasi yang luar biasa, ya.
yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh dua orang ini. Mereka tidak bangga, mereka tidak sombong, mereka tidak tinggi hati, tapi justru mereka berdoa tetap tawaduk kepada Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Innaka sesungguhnya engkau engkau as-sami maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Setelah itu apa doanya? Rabbana waj'alna muslimain, ya Allah jadikanlah kami dua orang muslim. Nah, apa mereka belum muslim? Kok doanya Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah jadikanlah kami dua orang yang berserah diri. Mereka sudah berserah diri, ya. Tapi apa? Supaya bisa totalitas dalam berserah diri. Kita itu sudah masuk Islam kan? Tapi kan belum semua syariat bisa kita laksanakan. Iya kan? Masih banyak amalan-amalan perintah-perintah yang kita belum sanggup mengamalkannya. Atau masih banyak larangan-larangan yang kita masih melakukannya. Padahal kita sudah ngaku Islam. Makanya doa Rabbana waj'alna muslimain. Atau bahkan kita pernah melakukan dosa-dosa. Jadi tidak hanya sekedar KTP. Karena orang sholat pun kan pahalanya bertingkat-tingkat. Orang sholat satu shaf itu kan, itu pahalanya kan beda-beda. Sama keislaman kita itu juga beda-beda. Ada yang Islamnya sholatnya setahun 2 kali. Ada yang orang Islam sholatnya seminggu sekali kan gitu. Ada juga yang Islam tapi sholatnya maghrib sama isya saja gitu. Nah, bertingkat-tingkat mereka sudah Islam. Nah, ini maknanya doanya seperti itu. Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah jadikan kami muslimin, dua orang yang berserah diri laka kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Jadi kalau berdoa jangan untuk kita, tapi juga untuk keturunan kita. Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh. Jangan untuk kita saja. Robbij'alni muqimas sholat, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Tapi juga anak-anak wa min dzurriyyati, supaya anak-anak kita juga sama dengan kita. Jadi Nabi Ibrahim itu doanya tidak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak dan keturunannya. Robbij'alni muqimas sholah. Bisa jadi anak-anak kita di masa depan setelah kita meninggal dunia, mereka rajin sholat. Kenapa? Doa hari ini yang kita lafalkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia, baru Allah kabulkan tentang amannya Mekah, buah-buahan di Mekah itu kan. Sampai sekarang amannya itu kan doanya Nabi Ibrahim, beliau sudah meninggal dunia. Gitu ya. Nah, maka kemarin sudah kita bahas ya pentingnya anak itu ya, anak yang soleh. Robbij'alni dimulai dari doa. Ya. Dan Nabi Ibrahim minta anak soleh, akhirnya anaknya banyak-banyak yang soleh. Ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Muhammad, begitu. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami, yaitu auladana ummatan, yaitu umat, jamaah, yaitu kelompok atau kaum muslimatan lak, yang mereka berserah diri kepadamu. Kita termasuk keturunan Nabi Ibrahim enggak? Nah, enggak tahu ya. Kalau Nabi Adam ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim jalurnya enggak tahu. Tapi kalau orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy ya. Nah, wamin ini tabi'id itu sebagian ya, sebagian. Karena ternyata ada sebagian yang mereka tetap tidak soleh, bagian kafir. Ya.
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Wa utiya bihi. Ya. Kemudian wa arina, dan ajari kami, wa arina manasikana, yaitu manasik haji. Jadi Allah yang langsung mengajarkan manasik haji. Dan doanya Nabi Ibrahim, manasikana. Maka setelah itu dalam kisah Allah kan perintahkan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, naik ke gunung dan panggil orang untuk haji. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa manggil orang di seluruh dunia? Allah mengatakan, pokoknya lakukan saja. Akhirnya Nabi Ibrahim itu naik ke gunung, kemudian menyeru manusia untuk berhaji. Akhirnya orang-orang dari penjuru dunia saat itu juga tahu, hanya mereka setiap tahun berhaji ke Mekah. Bahkan kemarin kita sudah sampaikan, dulu tidak ada seorang nabi pun kecuali juga berhaji. Ya berarti bisa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub dan keturunannya ya, berhaji. Ya. Nah, sampai sekarang orang seluruh dunia hajinya ke Mekah. Maka dalam ayat ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, dan betul ya, ada yang jalan kaki, betul. Allah mengatakan seperti dalam ayatnya kan, maka akan datang orang dari seluruh penjuru dunia, baik dengan berkendaraan atau dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki ya yang dekat-dekat. Ya. Ada yang pakai kuda kemarin ya, orang Inggris temannya itu pakai kuda. Sepeda orang Indonesia. Ya. 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 Viral kemarin ya. Banyak orang naik haji, ada yang sepeda, jalan kaki, naik motor, ya kan? Nah, bisa. Nah, itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting niat katanya, niat. Nggak punya uang asal niat bisa sampai ke sana. Yang penting adalah niat yang betul. Nggak harus punya harta kan? Niat Allah akan mudahkan kan begitu. Ya. Hah? Iya kan? Ya. Nggak langsung terbang sendiri. Itu kan Allah juga yang gerakkan kan, gerakkan orang-orang itu kan seperti itu. Mana sih kana? Watub alaina, dan terimalah taubat kami. Jadi Nabi Ibrahim pun juga bertaubat, padahal punya dosa enggak? Nabi Ibrahim itu juga maksum, enggak punya dosa, tapi tetap bertobat. Watub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat, maha pengasih penyayang. Salau taubah, yaitu mereka berdua meminta taubat. Padahal mereka apa? Mereka itu maksum keduanya. Dan tawadu, ya. Ini untuk apa? Untuk mengajarkan kepada keturunannya. Ya kita ini, Nabi Ibrahim, Ismail yang tidak punya dosa saja bertaubat, apalagi kita yang pasti punya dosa, harusnya juga bertaubat juga, begitu. Ya. Ada orang yang berdosa taubat bagus. Ada orang yang berdosa tapi tidak mau bertaubat, tidak merasa bersalah. Ya. Nah ini yang luar biasa, tidak bersalah tapi bertaubat. Kalau kita kan wajar, taubat itu wajar karena banyak salah, banyak dosa kan begitu. Tapi ini untuk mencontohkan kepada keturunannya Nabi Ibrahim dan Ismail itu bertaubat, mencontohkan kepada kita. Tidak punya salah ada bertaubat, apalagi kalau punya salah kan seperti itu maksudnya. Ya.
Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka sesungguhnya engkau anta engkau at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, maha pengasih, maha penyayang. Nah, itu dulu ya. Insyaallah besok kita lanjutkan, masih Rabbana wab'ats fihim, masih doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Nah, ini menceritakan Nabi Ibrahim. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini menggambarkan tentang kaum yang berhasil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sebelumnya kan tentang Bani Israel, umat yang gagal. Umat yang gagal mentaati Nabi, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menginjak kepada profil orang yang berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dalam surat Al-Baqarah ini potretnya seperti itu. Jadi kalau dipetakan tuh ada itu kisah-kisahnya ya, kisah-kisah seperti itu. Orang munafik dulu, kemudian orang Bani Israel. Setelah itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.